Shalom. Satu pujian yang sangat memberkati yang telah dibawakan oleh paduan suara Oikumene Yerusalem, Korem 132 Tadulako. Pemirsa TVRI, beberapa hari yang lalu kita umat Kristiani telah merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan untuk itu, Mimbar Agama Kristen pada hari ini akan membawakan satu tema, yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Saat ini telah hadir bersama saya seorang hamba Tuhan, yaitu Ibu Pendeta Paulina Luji STH. Shalom Ibu. Shalom. Ya, dan pemirsa TVRI, sebelum kita membicarakan soal firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, kita mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Paulina untuk membawakan kita dalam doa. Pemirsa TVRI yang tercinta, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih bahwa hari ini
kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami, terlebih lagi kami dapat mewujud nyatakan firman-Mu itu di sepanjang kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Ibu Pendeta Paulina, kita masuk ke dalam renungan singkat sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ya, saya menyapa kita sekalian, Shalom. Shalom. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan yang mempersekutukan kita lewat mimbar agama Kristen pada saat ini. Tentunya kita sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa perayaan Paskah di tahun 2022 ini memberi kesan yang sangat penting, bahkan makna yang sangat penting bagi kita. Sesuai dengan tema tak terpisahkan dari kasih Kristus. Menurut bacaan kita tadi, bahwa benar setiap orang yang percaya kepada Kristus benar-benar hidupnya ada dalam kuasa kasih dan setia Tuhan. Dan itu kita alami secara nyata. Pasti penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita umat yang percaya kepadanya. Sekalipun kita ada dalam situasi dan kondisi yang membuat kita terhimpit, tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tahun ini umat Kristiani dimanapun berada, orang-orang Kristen dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bahagia, boleh merayakan dan memaknai peristiwa penting dalam sejarah penyelamatan Allah yang membawa setiap orang percaya tidak terpisahkan dari kasih-Nya. Nah, karena itu dalam bacaan kita pada saat ini Rasul Paulus menegaskan dan menekankan peranan penting dari kasih itu. Bahwa kita benar-benar dijamin secara mutlak oleh Allah, total. Apa yang dinyatakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus yang sengsara, mati, dan bangkit untuk kita sekalian. Karena itu kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, bahkan khawatir tentang apapun yang kita alami dan kita rasakan sampai saat ini. Bahkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini seperti dalam bacaan kita tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Karena kasih Kristus jauh melebihi kuasa-kuasa, penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Nah, kuasa kasih Kristus sangat jelas dan pasti serta nyata dalam kehidupan beriman kita, yakni lewat kebangkitan Yesus Kristus yang kita peringati dan kita rayakan dalam perayaan Paskah tahun ini, bahkan pada setiap tahun. Hal ini mengisyaratkan kepada kita semua, saudara-saudara pemirsa TVRI, mimbar agama Kristen dimanapun berada, bahwa begitu hebat dan kuatnya kuasa kasih Allah yang mematahkan, mengalahkan kekuatan iblis, kekuatan dosa, dan maut, sehingga kebangkitannya membuktikan betapa tidak terbatasnya kasih Allah itu bagi kita sekalian. Karena itu
hal yang paling penting bagi kita dan untuk kita renungkan bersama bahwa sebagai orang yang percaya, kita diberi jalan, kita dinyatakan kebenaran-kebenaran yang semestinya kita imani dalam hidup ini, dan kita ditunjukkan atau Allah menyelenggarakan kehidupan itu secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena itu firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Tidak ada jaminan apapun bagi kita untuk tidak mengimani atau untuk tidak bisa menerima hal ini dalam keyakinan kita. Yang berikut atau yang kedua, sebagai orang yang beriman, Yesus yang bangkit dan menang memberi jaminan bahwa Allah memiliki kedaulatan atas apapun untuk segala sesuatu, bagaimanapun dan dimanapun. Kita dipulihkan, Tuhan menyatakan kepeduliannya, kita terus ditopang, kita mengalami kepastian hidup, kita aman, kita tentram, sekalipun dunia di sekeliling kita membuat kita tidak nyaman. Tetapi siapa yang ada di dalam Kristus pasti akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, bertumbuhlah dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya benar-benar iman yang kita miliki menjadi kekuatan untuk menjalani hidup dalam kestabilan yang semestinya. Sekalipun ombak dan gelombang menerpa kehidupan kita, satu yang pasti, Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Paulina. Dan Ibu, setelah tadi saya mendengar bagaimana kata Paulus bahwa peranan kasih Allah itu sangat penting. Sebenarnya apa unsur penting dari kasih Allah itu sendiri? Ya, berbicara tentang hal-hal yang mendasar dari kasih Allah itu nyata dalam firman Tuhan, yaitu bagaimana kita memahami kasih Allah lewat firman-Nya, bahwa Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita. Karena itu, karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, Dia mau turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Itu dapat kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Ya, saya bacakan ya Ibu. Iya, silakan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jelas. Amin. Bahwa apa yang menjadi dasar dari kasih itu, ya, dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Allah yang berinisiatif untuk datang ke dunia ini. Karena apa? Karena Dia peduli. Jadi memang Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita ya, Ibu Pendeta. Itu jelas. Iya, benar sekali. Dengan tegas Paulus mengatakan aku yakin. Bisa kita sebut itu sebagai iman dari Paulus sendiri, Ibu Pendeta. Sebenarnya apa langkah iman itu? Iya. Jelas, kata yakin itu sebenarnya sesuatu yang tidak lagi tergantikan atau tergoyahkan. Iya. Seutuhnya, seluruhnya, totalitas, bahwa ketika kita meyakini, ketika kita percaya, atau dalam bahasa yang lebih keren kita katakan, jika kita benar-benar beriman, berarti tidak ada hal lain apapun yang membuat kita itu takut. Yang membuat kita itu ragu, bimbang, bahkan gelisah dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Kita memiliki keteguhan iman bahwa percaya seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma yang saat itu sementara bergumul oleh karena berbagai kesulitan yang mereka alami. Paulus menegaskan hal ini bahkan kepada kita sekalian, bahwa hal apapun yang kita alami, keadaan bagaimanapun sekarang ini, kita harus percaya, kita yakin. Dan itulah pesan
firman Tuhan lewat Paskah pada tahun ini, bahwa bagaimanapun keberadaan di negara kita saat ini, kita tetap yakin. Amin. Kita percaya, kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah datang dan memenangkan kita melewati berbagai perkara, persoalan, pergumulan, bahkan mungkin sakit penyakit dalam kehidupan kita. Jadi kasih Allah itu bisa kita sebut sebagai kekuatan kita ya, Iya. Ibu Pendeta? Karena itu dasarnya. Oke. Kasih itu adalah yang mendasari Allah menyatakan kepeduliannya kepada manusia, supaya manusia itu tidak larut, tidak tenggelam, bahkan tidak sampai binasa. Oleh karena hal-hal yang membuat dia larut di dalamnya, bahkan mungkin bisa saja berpikir untuk hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik terhadap sesama, terhadap lingkungan. Iya. Dan kasih itu seperti dalam 1 Yohanes tadi dikatakan itu, bahwa ya, benar-benar Allah itu yang berinisiatif. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita memberi banyak, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin baca Alkitab sehingga Allah itu mau datang, tidak. Coba buka 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. 1 Korintus 13, pasal 13 ayat 4 sampai ayat 7. Silakan mungkin dibaca. Ya, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah yang mendasari iman kita. Iman kita ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa sekalipun kita tidak melihat, ya, kita meyakini, kita percaya. Karena itu Paulus meyakinkan jemaat dan kita sekalian. Firman Tuhan hari ini meyakinkan kita, sekalipun kita tidak melihat apa yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu tentang peristiwa iman ini, tetapi kita belajar untuk menyatakan iman kita kepada Allah. Karena kita sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Karena itu kita disebut sebagai orang Kristen. Iya, benar. Ya, itu kan. Jadi kasih itu menjadi unsur yang sangat penting, yang di dalamnya ada kesabaran, ada kelemah lembutan dan lain-lain sebagainya. Tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain, tetapi bersukacita atas kebenaran dan keadilan. Amin. Jadi kita orang Kristen juga harusnya seperti itu ya, mengasihi sesama kita seperti itu, Ibu Pendeta. Itu yang harus kita wujudkan. Harus wujudkan sebagai murid Kristus, kita harus mewujudkan kasih juga tentunya. Dan Ibu Pendeta, saya lanjutkan, sebenarnya apakah ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, kalau sudah dikatakan tadi jaminannya pada awal itu, bahwa ketika kita yakin, kita percaya, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita, maka sebagai orang percaya, saya menegaskan bahwa tidak ada. Tidak ada. Dan itu tidak boleh. Kita telah menerima anugerah keselamatan dari Allah secara cuma-cuma. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi kita menerimanya secara total dan gratis. Ya. Kalau kita beli O2 di rumah sakit kan, itu tentu tidak gratis. Kita harus bayar. Tetapi Allah menyatakannya itu bagi kita. Karena itu tidak ada hal apapun dalam hidup kita yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Baik itu apapun ya. Tapi sebenarnya Ibu Pendeta, banyak kita manusia, walaupun juga sebagai orang Kristen, kita pada saat kita merasakan benar-benar terpuruk, benar-benar berada dalam penderitaan, banyak pertanyaan. Kalau kasih Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, karena Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, kenapa Tuhan membiarkan kita itu menderita? Ya, ini pertanyaan yang menantangnya. Realita hidup memang seperti itu. Kita tidak akan pernah terhindar dari hal-hal yang membuat kita terhimpit, yang membuat kita tertekan, apapun itu. Nah, mengapa hal itu diizinkan? Karena sesungguhnya Allah mengasihi kita. Orang tua yang mengasihi anaknya, dia tidak akan membiarkan anaknya bebas dari
masalah. Mungkin anaknya jatuh, tapi dia akan katakan, berhati-hatilah untuk berjalan supaya kamu tidak jatuh. Dan ketika jatuh tidak mungkin orang tua itu membiarkan kita. Ini contohnya. Dan Allah seperti itu. Mengizinkan banyak hal kita alami dalam hidup ini supaya kita belajar bergantung. Supaya kita belajar percaya sepenuhnya pada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jadi bukan tanpa seizin Tuhan ya. Semuanya itu atas izin Tuhan supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Iya, jadi kasih Tuhan yang membuatkan kita lebih tangguh ya, Ibu Pendeta. Nah, tapi Ibu Pendeta sebenarnya bagaimana sih caranya kita itu memahami kasih Allah dalam hidup kita? Memahami kasih Allah itu ya tetap pada apa yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa menurut akal kita itu mungkin tidak, tetapi Allah memberikan kecerdasan kepada kita lewat pikiran dan hati kita bahwa Ia yang telah lebih dahulu. Jadi pemahaman ini yang harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang percaya, bahwa bukan karena siapa-siapa atau bukan karena apa-apanya kita, tapi benar-benar karena Allah yang lebih dahulu memulai semuanya. Karena apa? Dia melihat keberadaan manusia di dunia seperti ini, dan karena itu timbullah kepedulian. Dia tidak mau manusia itu binasa. Ya, kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ada dalam pencobaan, ketika kita ada dalam sakit penyakit, kita membutuhkan pertolongan dokter, ya, atau kita membeli obat di apotek. Tetapi apakah obat itu atau pertolongan dokter itu yang semata-mata membuat kita sembuh? Tentu tidak. Di balik dari tangan-tangan atau apapun yang Tuhan sediakan, kita memandang bahwa di situ Allah hadir, menyatakan kebaikannya, menyatakan pertolongannya, kepeduliannya kepada kita. Ya, karena itu Roma 8 ayat 28 di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Allah yang kita imani ini bukan Allah yang pasif, Dia Allah yang aktif. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Ya. Tapi apakah kasih Allah, karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita ya Ibu Pendeta, kasih Allah ini berlaku untuk semua orang atau hanya untuk orang yang Ia tebus? Tentu Allah menciptakan manusia pada mulanya tidak ada dalam referensinya bahwa ini saya ciptakan dulu yang agama ini dan suku ini atau bangsa ini. Allah menyatakan karyanya untuk semua ciptaannya. Ia bekerja, Ia melakukan tindakan-tindakan nyata itu kepada semua umat yang dikasihi dan dicintainya tanpa dinding, tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan bahwa dia ini agama ini dan hanya agama Kristen yang berhak untuk menerima anugerah dan keselamatan dari dia. Tidak. Kasih Allah itu berlaku secara universal, ya, secara menyeluruh, secara umum. Dan ketika kita memandang saudara kita yang mungkin berbeda dengan kita, pandanglah bahwa di sana itu ada Allah, karena dia juga adalah gambar Allah. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kalau kita kembali lagi pada penciptaan itu. Jadi dasarnya sebenarnya bagi kita tidak ada hal yang paling mendasar bagi kita untuk memisahkan diri dari kasih Allah. Bagaimana kita berinteraksi dan menyatakan relasi dengan orang lain, itu adalah hal yang sangat penting, bahwa mereka juga adalah gambar Allah yang nyata bagi kita. Seperti itu. Jadi ini bersifat universal ya untuk kasih Allah. Kasih Allah itu berlaku untuk dunia ini dan seisinya, apapun itu. Ya. Oke, sebenarnya masih akan kita lanjutkan ya Ibu Pendeta pembahasan kita setelah kita membicarakan soal bagaimana kasih Allah ini bersifat universal, tapi keselamatan yang kita dapatkan apakah itu bersifat universal atau tidak. Tapi setelah kita mendengarkan satu pujian yang satu ini. Kasih yang terindah, hati
yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Pemirsa TVRI, kita kembali lagi dan tentunya kita masih membahas tema kita pada hari ini ya Ibu Pendeta Paulina, yaitu tidak terpisahkan dari kasih Allah. Setelah
kita cukup banyak juga membahas bagaimana Allah yang lebih dulu mengasihi kita sehingga Ia menjadi kekuatan untuk kita, dan juga Ibu Pendeta bagaimana kita itu harus memahami kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sebelumnya tadi kita sempat membahas bagaimana apakah kasih Allah itu bersifat universal untuk kita. Nah, Ibu Pendeta sudah mengatakan bahwa itu memang bersifat universal. Allah tidak membeda-bedakan siapapun yang dikasihi ya, Ibu Pendeta. Tapi apakah keselamatan itu bersifat universal juga? Ya, keselamatan Allah. Jika Allah mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka keselamatan itu berlaku bagi semua ciptaannya menurut imannya. Karena itu dalam agama Kristen atau dalam firman Tuhan dikatakan bahwa yang menyelamatkan itu bukan perbuatan kita, tetapi iman kita, imanmu yang menyelamatkan. Amin. Ya, itu hal yang penting, bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa ini hanya bagian kita. Oh, yang lain di luar sana tidak. Allah menyatakan keselamatan bagi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk kita. Amin. Ya, semoga menjadi kekuatan juga bagi kita ya, Ibu Pendeta. Dan pada saat Allah sudah mengasihi kita, bahkan Allah yang lebih dulu mengasihi kita, apakah kita sebagai manusia ini akan mungkin terbebas dari penganiayaan seperti itu, Ibu Pendeta? Ya. Percaya kepada Kristus tidak berarti bahwa kita bebas dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau tadi dalam bacaan kita ada kuasa-kuasa, ada roh-roh yang senantiasa merongrong kita, dan itu tidak dapat memisahkan kita. Itu memang tidak bisa kita hindari. Tentu itu pasti ada. Nah, sekarang bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam situasi dan kondisi ini? Ya. Satu tadi adalah percaya secara baik, total. Jangan setengah-setengah, jangan hanya pada saat kita butuh baru kita mau percaya, tetapi setiap saat hidup kita melekat kepada Kristus dan menyerahkan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini hanya kepada Dia, bukan kepada hal-hal yang lain. Kita lebih fokus pada Allah yang menyelenggarakan kehidupan ini dan menyatakan anugerah keselamatan itu kepada kita. Di dalamnya ada kekuatan, ada kesanggupan yang dapat kita lewati. Ya, contoh ketika kita sakit, kita tidak sendiri. Tetapi ketika mungkin ada orang lain yang mendengar, mereka datang. Itulah bentuk dan cara Tuhan untuk menyatakan keselamatan, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena itu jangan pernah kita abaikan apa yang dilakukan oleh saudara, sahabat, atau teman-teman kita. Ya, kita ada dalam berbagai pergumulan atau himpitan. Ya, oke. Kasih Allah dalam kehidupan kita. Kadang kita ini manusia yang memang sering jatuh, sering melakukan dosa. Bagaimana cara kita mengimplementasikan kasih Allah itu ke dalam kehidupan kita? Ya. Kita mau implementasikan kasih Allah itu, jangan kompromi dengan dosa. Betul. Jadi kita tidak boleh bertamingkan kelemahan yang ada pada diri kita. Oh, saya masih manusia. Oh, nah di dunia tidak. Justru kehadiran kita dalam dunia ini melaksanakan visi dan misi Allah. Menyatakan kebenaran, keadilan yang perlu kita tegakkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Bahkan menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus. Ya, jadi apa yang benar kita harus nyatakan benar. Jangan kita katakan memang daging ini lemah. Dan itu yang senantiasa kita jadikan sebagai alasan untuk kompromi dengan dosa. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan kasih Allah dalam kehidupan kita, jangan pelihara dosa. Jangan kompromi dengan hal-hal yang jahat. Jika hari ini kita katakan saya mau bertobat, benarkah saya sudah bertobat? Apakah di dalam hati saya sudah tidak ada akar pahit yang terpelihara? Ketika ada saudara saya yang mungkin menyakiti hati saya dan saya menaruh dendam, ya itu bukan Kristen, itu bukan pertobatan. Bahwa pertobatan itu hanya slogan, tidak ada implementasinya. Jadi jangan menyebut diri Kristen kalau masih ada hal-hal yang seperti itu. Kalau kita masih kompromi dengan dosa. Ya. Oke, jadi
Jangan perlahan. Prosesnya tentu tidak serta-merta, tapi perlahan. Mungkin tahun ini satu kita kikis, tahun depan lagi kita tebang. Dan lama-lama, sekalipun dia itu besarnya seperti gunung, kalau setiap hari dikikis pasti dia bisa rata kayak lapangan kan? Iya benar. Ya itu contohnya. Apakah ada jaminan yang kita dapatkan pada saat kita itu mengasihi sesama ataupun juga kita mengasihi Allah sendiri? Ya, jaminan itu kehidupan kekal, Yohanes 3. Oke, keselamatan ya. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia datang. Ya. Kedatangannya itu untuk itu jaminannya bagi kita. Jadi tidak ada jaminan apapun, tidak ada garansi apapun dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk mendapatkan kasih Allah, kemurahan dan anugerah. Itu saya katakan tadi, anugerah, pemberian secara cuma-cuma. Ya. Jadi ketika kita hidup masih dalam lingkungan yang membuat kita kadang-kadang tidak merdeka dalam tanda petik, ingat bahwa kasih Allah itu begitu besar dan garansinya itu pengorbanan atau yang lebih dikenal lebih baik memberi daripada menerima. Kita telah diberi, karena itu wajib bagi kita untuk menyatakan pemberian itu. Bukan soal bagaimana besarnya pengorbanan kita. Karena itu kasih itu mengandung arti pengorbanan. Pengorbanan ya. Kalau tidak berkorban bukan kasih namanya. Ya. Gitu. Jadi walaupun kita melakukan dosa, Allah tetap mengasihi kita. Ya, benar. Allah tetap mengasihi kita, tetapi jangan sekali-kali kita bertopengkan kelemahan itu untuk tetap melakukan dosa. Ingat ya, apa yang kita tabur hari ini pasti nanti akan kita tuai. Ya, itu. Jadi kalau kita mau menuai yang baik, lakukanlah hal-hal yang baik dan benar supaya benar-benar hidup kita menjadi saksi bagi banyak orang. Jadi dalam profesi apapun kita diutus dan dipakai oleh Tuhan. Dalam profesi apapun ya. Jadi jangan nanti tunggu bilang nanti jadi penatua diaken atau tunggu nanti mau sekolah pendeta dulu, tidak. Dalam profesi dan jabatan apapun kita semua dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Ya. Amin. Iya, itu menjadi satu kekuatan bagi kita ya, di mana Allah itu tidak akan berhenti mengasihi kita. Tidak akan pernah berhenti. Dia terus bekerja. Ya. Padahal kita sebagai manusia kita sering merasa ditinggalkan Allah, merasa kita kadang kita merasa kenapa Allah membiarkan kita ini menderita. Ya, itu tadi karena kita larut dalam apa yang kita alami. Kita tidak larut pada apa yang Tuhan sementara kerjakan buat kita dalam situasi itu. Ya, di situ bedanya, dan kadang-kadang membuat kita ciut, membuat kita semakin besar dalam kebimbangan untuk menentukan dan meyakini bahwa benar Allah hadir dalam hidup kita. Padahal kita juga orang Kristen sering merasa harusnya itu. Setiap hari kita baca firman Tuhan, kita mendengar renungan, seperti itu. Benar sekali Ibu Pendeta, bagaimana kita itu benar-benar harus mempunyai iman. Iman bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar percaya bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Allah telah memenangkan kita melewati berbagai perkara ya. Amin. 2 tahun ini kita mengalami tekanan secara psikis, bahkan sosial, ekonomi. Tapi puji Tuhan tahun ini Allah menyatakan anugerah keselamatannya, bahwa kita semua yang percaya kepadanya boleh melewati. Karena itu Paskah lebih pada bagaimana peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu itu kita lewati bersama Tuhan. Dan di dalamnya ada nyata bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan buat kita untuk bisa melewati. Contohnya ini pandemi yang terjadi. Pandemi, benar. Dan untuk kita nih Ibu Pendeta, pada saat kita merasakan kita berada dalam situasi yang menekan kita, bagaimana caranya kita untuk balik kembali ke hadapan Allah? Tentunya dan pada umumnya yang saya perhatikan ini secara pribadi saya mau katakan, ketika kita punya masalah yang duluan kita ambil HP. Pokoknya buat status dulu. Tuhan begini bla bla bla. Bukan tidak boleh, boleh sih.
Tetapi apakah kita sadar bahwa hal itu perlu dipublis? Tuhan katakan, masuk dalam kamar, tutup pintu, dan berdoa. Mintalah, maka akan diberi. Ketuk, maka pintu dibuka. Sudahkah kita melakukannya itu secara benar? Bahwa apa yang menjadi pesan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, benar-benar mengarahkan kita untuk fokus kepada Dia yang menyelenggarakan kehidupan itu, yang mengizinkan berbagai hal kita alami, supaya di dalamnya benar-benar kita secara total ada dalam relasi yang baik dengan Dia, dan dalam relasi itu kita mengalami kekuatan. Karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah duduk dan tenang, berdoa. Ya. Jangan kasakusuk sama tetangga, anu begini. Ya. Artinya katakan itu kepada Tuhan terlebih dahulu. Pasti Tuhan memberi jalan. Tuhan pasti memberi kekuatan, bukan kepada orang lain. Ya. Karena belum tentu orang lain memberi jaminan atau jalan keluar. Ya. Iya, seperti itu ya Ibu Pendeta. Jadi kita kembali ke dalam roh. Ya. Itulah. Tumbuhkanlah itu, bagaimana kita mengalami dan merasakan. Kosongkanlah akal pikiran kita, hati kita, supaya diisi oleh kebenaran itu. Karena itu berdoa dan baca firman Tuhan. Kekuatan itu akan terjadi. Ya, mujizat itu akan terjadi, bukan simsalabim. Tetapi ketika kita benar-benar percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jika kita benar-benar ada dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi kadang-kadang kita bikin sulit. Ya. Kita yang sering merasa sulit sebenarnya. Karena itu selalu merasa sulit. Iya, Bu Pendeta. Memang perlu sekali untuk kita pada saat kita jatuh terpuruk, kita itu kembali kepada Tuhan. Iya, kita harus kembali. Iya, karena kita kadang merasa ya seperti Ibu Pendeta bilang, tiba-tiba langsung main handphone atau mungkin cari teman curhat. Bisa? Ya, seperti itu. Cari teman curhat, padahal kita punya Kristus. Itu kasih Allah itu yang selalu mengasihi kita, seperti itu ya. Memang kadang-kadang kita lupa karena beratnya pergumulan, mungkin kita lebih cari teman untuk menyatakan isi hati kita. Kita lupa bahwa Tuhan siap sedia mendengar setiap keluh dan kesah kita. Iya. Perlu kita ingat ya itu Ibu Pendeta. Memang pemirsa, pada saat kita benar-benar berada dalam situasi yang menekan kita, kita sering lupa bahwa ada Kristus yang benar-benar mengasihi kita, sehingga bukan Kristus yang duluan kita cari, tetapi orang lain yang duluan kita cari untuk menyelesaikan masalah kita. Dan juga yang terakhir nih Ibu Pendeta, sebenarnya secara detail makna dari tidak terpisahkan dari kasih Allah ini apa sebenarnya? Karena Allah itu berkuasa dan Dia dapat mengendalikan segala sesuatu dalam kedaulatannya. Karena itu yang sebenarnya memisahkan diri ini bukan Allah, tapi manusia. Manusia yang sering memisahkan diri. Allah selalu berusaha untuk mencari supaya kita kembali pada jalannya. Tapi manusia kadang-kadang karena keinginannya, karena kedagingannya lebih dominan, maka dia lebih memilih untuk menjauh dari Allah. Sebenarnya hal yang mendasar di sini bukan ada pada pihak Allah, tapi Allah itu dari kita sendiri, bertindak dari kita manusia yang kadang-kadang berusaha untuk memisahkan diri dari kasih Allah. Dikatakan, tanda ditegaskan ya dalam bacaan kita tadi itu, bahwa sebab aku yakin. Itu kata sambung sebab di situ hendak menegaskan dan mengatakan bahwa tidak ada hal apapun bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi tidak ada hal lain. Ketika kita sudah dimenangkan melewati berbagai persoalan dan perkara dalam hidup ini, maka tidak ada hal apapun. Nah, jika hal itu terjadi, berarti kembali lagi pada diri kita. Kitanya yang bermasalah, bukan Tuhan. Ya, karena itu hal yang menjadi pesan bagi kita di tahun ini, bahwa kemenangan Kristus harus tetap menjadi kemenangan kita. Kepedulian Allah yang dinyatakan itu menjadi kepedulian kita terhadap sesama.
yang ada dalam pergumulan, yang miskin, yang hidup terpenjara, dan berbagai hal. Karena keteladanan itu telah dinyatakan oleh Allah kepada kita, dan kita patut meneruskannya. Itulah Paskah. Jadi ketika kita telah melewatinya, maka apa yang telah kita lewati itu kita teruskan kepada orang lain. Oh, saya juga dulu seperti kalian, punya pergumulan. Saya juga ada dalam sakit seperti ini, tetapi saya mampu melewatinya karena Kristus sudah lebih dahulu memenangkan. Jadi tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita takut ya, benar Kita sekali. tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Ya. Oke, nah pemirsa, seperti yang sudah Ibu Pendeta Paulina katakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Nah, kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Allah, kembali kepada Allah, kemudian mencari Allah, karena Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita ya, Ibu Pendeta. Ya. Karena itu kemenangan Kristus adalah kemenangan kita, Kemenangan orang-orang yang percaya kepadanya. Baik itu kita yang hidup di masa lalu, ya, yang hidup di masa kini, Amen. maupun yang akan datang. yang akan datang. Kita adalah orang-orang yang menang bersama Kristus. Yang menang bersama Kristus. Ya, sebelum kita menutup mimbar agama Kristen pada hari ini, Ibu Pendeta, kita dengarkan sedikit closing statement dari Ibu Pendeta. Intinya bahwa dari apa yang boleh kita hayati dan kita renungkan dalam kesempatan hari ini lewat mimbar agama Kristen, bahwa Allah yang adalah kasih itu menjumpai kita dalam segala keberadaan kita tanpa memandang siapa kita. Dan kasih itulah yang mendasari karya Allah bagi dunia dan isinya. Maka kita yang dimenangkan patut untuk meneruskan karya itu dalam kehidupan kita setiap hari, dimulai dari kehidupan keluarga, kehidupan bersesama dengan orang-orang yang ada dalam lingkup kehidupan kita, bahkan dalam lingkup yang lebih luas sebagai umat yang berbangsa dalam negara Republik Indonesia ini. Jadi tidak ada hal yang lebih indah selain kita benar-benar hidup dalam Kristus dan senantiasa kita ada dalam kemenangan melewati berbagai perkara. Amin. Ibu Pendeta, kita langsung masuk ke dalam doa. Ya. Boleh pimpin kita dalam doa? Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, jika kami boleh merenungkan dan mempercakapkan firman-Mu pada kesempatan ini. Pemahaman kami terbatas, tetapi Roh Kudus akan lebih jauh menerangkan hal itu, menjelaskannya bagi kami dan bagi umat-Mu secara lebih baik. Dan kami percaya apa yang boleh terjadi pada saat ini akan menjadi pegangan, akan menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan kami sebagai umat yang senantiasa berkemenangan. Jangan biarkan kami larut dalam berbagai situasi dan kondisi yang kami alami, tetapi berikanlah kepada kami senantiasa keyakinan dan keteguhan untuk tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan pernah terpisahkan dari kasih Allah. Engkau terus mengikat kami dalam kasih sebagai umat yang Engkau kasihi dan Engkau cintai. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah apa yang boleh terselenggara pada hari ini, saat ini, menjadi berkat bagi semua orang dalam pertumbuhan iman kepada Kristus. Di dalam nama-Mu yang telah memenangkan kami melewati berbagai perkara dalam hidup ini, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk ya, Ibu Pendeta Paulina Aluji STH dan juga
Pemirsa TVRI, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita sehingga kita lebih dari pemenang, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini itu semua dikerjakan untuk kebaikan kita. Amin. Dan saya Vanessa Michelle pada hari ini mengucapkan selamat Paskah untuk semua umat Kristen dimanapun Anda berada. Demikianlah program Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Sampai jumpa. Shalom. Dia megah